Ini. Gini, sebetulnya kalau mengganggu atau tidak mengganggu, kita juga tidak bisa langsung menjustis ke sana ya Teh Alu. Walaupun setan jin itu ada justice juga dihukumin. Kok orang sholat toh yu? Alah, main sholat kit biyen aku yo main gojongan iki yo melarat. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang menginspirasi, kemudian memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka. Di video saya kali ini saya ingin menghadirkan sebuah cerita tentang makhluk yang dibelenggu setiap bulan Ramadan datang ya. Nah, cerita selengkapnya tonton terus videonya sampai habis. Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Ustazah Yusvita Handayani atau Usyus. Langsung kita ketemu dengan beliau ya. Assalamualaikum Usyus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat Teteh. Iya, semangat ya. Harus tetap semangat. Harus semangat biar imunnya meningkat. Iya, meningkat sama naik sama. Sama ya. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Siap, amin. Iya, Usyus, ini kan beberapa saat ke depan kita kan akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Iya. Nah, di Ramadan Mubarak itu pasti setan-setan dipenjara, dibelenggu ya, iya. pintu-pintu surga dibuka, iya. Kemudian neraka pintu maghfirah atau ampunan yang dibuka. Ya. Terus neraka ditutup ya, Us ya? Neraka ditutup. Jadi orang yang mendahului kita sudah berada di alam sana, atau insya Allah banyak diberikan ampunan, banyak diberikan kesejukan gitu. Begitu pula kalau yang ada di bumi ini diberikan seluas-luasnya maghfirah, ampunan dan juga pahala yang luar biasa. Bisa sampai ke 700 kali lipat dari hari-hari biasanya loh Teh. Iya, Teteh enaknya panggil apa? Biasa Teteh. Ya udah Teteh aja. Iya, Teh Asik. Usyus, tadi kan setan-setan dibelenggu. Iya. Tapi kenapa tetap bulan Ramadan ada juga kita baca berita-berita atau kita dengar ada hal-hal yang istilahnya perbuatan kejahatan atau maksiat tetap terjadi. Ini kenapa nih Us? Tetap. Karena apa? Manusia itu kan dibekali juga nafsu ya. Nafsu itu kadangkala tidak mengikuti nafsu yang baik atau mutmainah, tapi kadang ada nafsu yang alwamah atau majmumah. Itu cenderung nafsu itu mengajak keburukan. Karena apa? Dia terakumulasi dari bisikan syaitan ketika sebelum hari Ramadan. Sebelum bulan Ramadan itu mereka tidak memfilter dirinya dengan banyak berzikir, ya kan? Banyak menyebut asma Allah, banyak baca Al-Qur'an, dekat dengan Allah. Sehingga apa? Tiap hari, tiap menit, tiap detik itu setan selalu membisikkan manusia karena diberikan seluas-luasnya. Oh, tidak akan diberikan surga, tetapi minta permohonan pada Allah. Ketika zaman Nabi Adam dulu toh, kamu tidak akan bisa masuk surga. Maka tempatmu di mana? Di neraka selama-lamanya. Kemudian iblis itu kan eto-etoe gitu kan, dialog sama Allah. Ya Allah, hamba bersedia, aku bersedia untuk tidak menikmati nikmatnya surga, tetapi satu, gitu kan. Hamba minta permohonan, anak cucu Adam harus menjadi temanku kelak di neraka. Terus kemudian Allah memperbolehkan, silakan. Tetapi satu, ketika hambaku tidak mau dan tidak sama sekali tidak akan mau mengikuti ajakanmu, jangan pernah kamu bisa mendekatinya lagi. Nah, itu notabene adalah orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah. Tetapi orang-orang yang memang lalai kan akan selalu dibisikkan. Ketika sudah dibisikkan, lama-lama itu kan menggumpal, mengerak ada di hati yang keras itu. Ketika itulah, nah, nafsu manusia itu yang berjalan bukan nafsu sebagai manusia yang punya akhlak baik dan mulia, ataupun jin ya, yang jin yang dikaruniai iman dan dia itu tetap
mendapatkan hidayah dari Allah kan insya Allah langkahnya akan selalu lurus. Tetapi manakala dia ingkar, maka hati yang jahat atau bisikan setan atau jin, kan? Jin yang berupa manusia dan jin itu akan memiliki hati yang buruk. Maka hati itulah nafsu iblis dan syaitan. Jadi pangkat itu teh sebetulnya syaitan ataupun jin itu yang memiliki sifat, ketika setan adalah milikat buruk. Manusia pun iya, ketika sifatnya buruk itulah manusia yang berbentuk, setan yang berbentuk manusia. Minal jinnati wan nas. Berbentuk jin dan manusia. Dari siapa yang selalu membisikkan kejahatan? Itu semua ada di Quran surah An-Nas. Nah, ini tadi disampaikan bahwa mereka itu membisikkan ya hal-hal yang buruk gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ngelihat juga ada makhluk yang tidak kasat mata ya. Misalnya nih kita lihat kalau di media-media tertentu, misalnya di televisi atau mungkin di YouTube juga, itu ada tayangan-tayangan yang seperti mengganggu secara fisik, menampakkan mungkin ya, atau mungkin istilahnya mengganggu sesuatu sehingga membuat manusia itu takut. Nah, ini apakah sama nih jenisnya ini, Us? Jadi yang tadi kan membisikkan, kalau ini mengganggu seperti secara fisik itu mereka sama nggak sih ini? Gini, sebetulnya kalau mengganggu atau tidak mengganggu kita juga tidak bisa langsung menjustis ke sana ya Teh Alu. Walaupun setan jin itu ada justice juga dihukumi, maksudnya dituduh untuk mengganggu, enggak. Karena memang Allah itu kan menciptakan makhluk itu kan, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah atau beribadah kepadaku, illa liya'budun gitu kan, kecuali untuk beribadah kepadaku atau menyembah kepadaku. Jadi ketika yang diciptakan adalah kasat mata adalah manusia, yang tidak kasat mata adalah jin gitu kan. Ketika ada nampak dan sebagainya, itu kan kadang ada sesuatu yang ibaratnya ya wallahu alam itu atas izin Allah ya, kelebat entah untuk bentuk sinar atau apapun. Sebetulnya kalau mengganggu kan karena manusia itu kan beda sifat ya. Kita kasat mata, bisa diraba, bisa dipegang kayak itu kan. Tapi kalau yang itu kan tidak kasat mata. Maka ketika ada yang bisa melihat itu, ketika dia berani ya berani aja, sesama makhluk manusia. Cuma dia nggak nampak dan nampak. Tapi ketika yang memang seperti saya itu kan penakut ya. Mereka penakut nggak sebetulnya? Agak. Agak. Itu dia. Ketika orang itu penakut, maka dianggaplah itu sebagai makhluk yang mengganggu atau jin pengganggu. Nah, untuk sama tidak dengan ini, apa yang membisikkan itu ada kesamaan kalau zatnya. Kita zat manusia, dia zat jin. Ketika yang mengganggu membisikkan keburukan itu kan dia yang memiliki hati yang iblis tadi, hati syaitan atau sifat yang tidak baik, sifat yang selalu ingkar atau membangkang terhadap Allah. Manusia pun gitu kan. Kok orang sholat toh yu alah main sholat kita bikin aku yo main gojongan iki yo melarat gitu lah misalnya, kok tetap miskin gitu kan. Itu kan nggak boleh. Jadi kan sifat seperti itu dia hanya mengikuti kata hatinya sendiri. Dari dulu sholat tambah nggak sholat sama miskin ya, nggak ada takarannya. Nah itu alasan mereka untuk tidak patuh terhadap Allah. Begitu pula setan tidak patuh, tidak taat pada setan terhadap Allah ya, setan maka menjadi jin itu memiliki hati iblis atau setan itu selalu mengganggu, tidak hanya sejenisnya tapi juga ke manusia. Karena yang namanya jin itu kan tidak kasat mata tuh, setan iblis itu akhirnya bisa membisikkan sesuatu yang tersembunyi, tetapi apa ke dalam dada manusia maupun dari telinga ke dada manusia. Tapi kalau itu tadi ketika itu dia itu tiap hari dibisikkan nggak ada filternya ya tetap ikut jahat. Dan kesamaannya insya Allah sama, yang diciptakan Allah yang memang manusia sama jin. Tapi yang hatinya iblis senangannya membisikkan, suka membisikkan sesuatu hal yang buruk. Tetapi kalau jika dia itu memang beriman ya seperti halnya kita, ya mengaji, dia kenal Allah. Karena di dalam Al-Quran ada juga surah jin gitu, Al-Jin itu ada gitu di juz 29 gitu yang menceritakan tentang jin. Dia juga baca Al-Quran, dia juga mendengarkan Al-Quran dan sebagainya. Itu ada cerita. Ada juga ya. Kalau tadi dikatakan dia membisikkan, tergantung manusia itu bagaimana memfilternya ya. Nah selama ini yang terjadi bagaimana yang berhasil untuk memfilternya? Kalau tidak berhasil otomatis dia akan ikut bisikan itu ya. Itu gimana tuh Us untuk pemfilteran itu tadi? Pemfilteran itu yang jelas kita itu ketika tidak memiliki hati keras, ketika
tetap membawa hati yang lembut gitu ya teh. Hati yang lembut itu terjaga karena apa? Sifat kita. Kemudian kita mencari ilmu-ilmu atau majelis-majelis yang memang membimbing kita untuk membawa kita itu hati yang tentram sejuk. Contohnya Al-Quran. Kita membaca Al-Quran ketika kita mendalami gitu ya, dari huruf per huruf. Jika itu memang belum bisa, aku belum bisa baca Quran nih, aku iso ning laten nih. Jangan diterus-teruskan untuk latihan, stop juga mulai hari itu. Yuk kita langsung hijrah, memperbaiki diri kita, kenali dari alif, ba, ta, sa. Itu diawali dari niat, teteh. Ketika kita punya niat kebaikan, insya Allah akan membimbing. Ketika kita apa yang kita lakukan, ya itu tadi, membaca Al-Quran kalau belum bisa, selalu kita zikir. Banyak baca sholawat. Istighfar yang jelas itu mohon ampun. Sholawat itu kita memuji kebesaran dari makhluk Allah bernama Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan malaikat pun bersolat kepada Nabi Muhammad. Inilah sebaik-baik doa. Ketika kita banyak sholawat, banyak istighfar, dan banyak baca-baca yang kita hafal lah, yang kita tahu sementara ini, insya Allah itu pun akan mengisi hati kita. Ketika kita isi dan tidak kita kosongkan, maka bisikan apapun kan tidak akan fokus satu. Tapi ketika kita tidak ada isi itu semua, adanya cuman kita kadang melamun, kadang itu berhayal dan sebagainya, itu kan nafsu manusia. Ditambahi ada syaitan yang membisikkan apapun, maka kita pun akan mengikuti bisikan-bisikan yang selain daripada aturan Allah atau apa yang harus kita kerjakan sebagai manusia, makhluk sang Khalik atau Tuhan atau Allah. Seperti itu teh. Tergantung upaya bagaimana menciptakan filter itu ya, masing-masing manusia ini upayanya ya. Iya. Nah kalau tadi kan istilahnya setan ini membisikkan ya, ataupun istilahnya membujuk ya, bujui. Pak, bujui itu kan. Bujui ya. Nah itu tapi ada juga ya manusia-manusia nih yang justru mereka ini nantangin gitu loh. Istilah-istilah saya itu nantangin, misalnya yang sering kita lihat itu ya, misalnya ke tempat-tempat tertentu yang seolah-olah, bukan seolah ya, kayaknya mereka ini malah justru menginginkan makhluk-makhluk tidak kasat mata ini muncul, kan kesannya nantangin. Nah, ini gimana nih Us? Nah itulah yang namanya kita itu sesama makhluk itu sudah menyadari, karena kita memang harus wajib alladzina yu'minuna bil ghaibi gitu kan. Apa manusia itu kita diwajibkan untuk percaya kepada yang gaib. Salah satunya kepada yang gaib gitu kan. Nanti adanya kan mengerjakan sholat dan sebagainya. Tetapi salah satunya kita punya kewajiban untuk percaya adanya yang gaib. Allah itu menciptakan sesuatu yang gaib, termasuk jin itu tadi. Itu untuk kita tetap sebagai makhluk itu berdampingan dengan baik, bukan untuk saling menantang. Sesama manusia juga kan kita nggak boleh menantang. Kalau seperti itu, ya itu dia yang sebetulnya itu buang-buang waktu menurut saya. Yang jelas itu harus dihindari. Karena apa? Untuk menantang seperti itu tuh tujuannya untuk apa? Itu semuanya rugi kok. Ruginya apa? Uang itu kita sudah punya alam sendiri-sendiri. Sudahlah selaras gitu ya. Saling menghargai seperti itu. Tetapi yang jelas, kalau yang namanya bisikan setan itu kan bukan hanya dari iblis, dari jin ya. Setan itu bukan hanya yang jin yang tidak kasat mata, tapi manusia juga. Coba dari manusia contoh sendiri manusia ya. Berbentuk manusia ini, tapi hati iblis kan banyak teh. Iya kan? Banyak ya? Banyak banget. Tapi jangan terus lihat saya gitu kan teh. Jadi contohnya kalau kita sudah mau bismillah lah, aku mau mulai saat ini aku mencari majelis ilmu. Kita ingin tambah luas wawasannya. Ketika tambah luas wawasannya, kita tahu ilmunya, kita mengerjakan, kita tambah dekat dengan Allah. Kan ngaji bisa. Allah ngajiku sesuk iso sono tunggale, saiki iki lagi ono diskonan, yuk gitu. Itu kan Shell besar-besaran, naik mall gitu kan. Langsung kan kita belok. Ini yang membisikkan ini loh. Kadang dibelokkan itu juga manusia yang berwujud iblis gitu kan. Nah, jadi bukan hanya jin aja yang berwujud, tapi untuk nantangin seperti itu untuk apa tujuannya? Nah, kalau hanya ingin melihat keluar, aku ingin ini, lawang sudah ininya beda, alamnya beda, itu ya sudah, insya Allah juga kalau mau berhadapan juga tidak akan bisa kepegang dan terpegang. Tapi ya juga wallahu a'lam, kalaupun ada yang seperti itu,
Kalau tujuannya itu hanya untuk nantang dan tidak ada urusannya dengan perintah Allah, yang jelas itu sesuatu hal yang harus dihindari. Karena yang namanya kebenaran, kebatilan dalam Al-Quran itu tipis sekali. Iya, iya. Ya, kita kan semua akan tujuannya juga akan ke sana. Yes, setelah alam dunia, Iya, hakikatnya kita sekarang ini adalah mati. Dibalik loh, kita mati karena paling lama kita mati 65, hidupnya nanti selamanya, kan gitu. Setelah kehidupan dunia, gitulah teh. Iya, Jadi tetap pegang, namanya Al-Quran itu satu-satunya ibaratnya bekal ya diberikan umat muslim ya, karena Ramadan ini dekat lekat dengan umat muslim ya teh ya. Jadi kita itu membaca Al-Quran itu bisa menjadikan cahaya kita, ketenangan kita, baik kita di dunia maupun nanti ketika setelah kehidupan dunia. Iya. Dan rumah yang selalu dibacakan Al-Quran dan hadisnya itu ada kekhususan. Bila mana penghuninya selalu membaca Al-Quran, terutama Quran surah Al-Baqarah, maka jin dan syaitan akan lari terkencing-kencing. Gitu. Iya. Jadi itulah nikmatnya seperti itu teh. Oke. Usius masih penasaran lagi tentang apa tadi yang sering mengganggu tadi ya. Apa ada juga satu fenomena ya, sekelompok pelajar atau mungkin siapa gitu yang tiba-tiba terus kesurupan gitu tuh, terus itu fenomena apa itu, Us? Iya, sama fenomena. Apakah itu juga karena kalau orang bilang karena kekosongan ya, maksudnya si anak-anak ini tidak fokus atau bagaimana? Iya, betul, tidak fokus, kosong. Itu tadi kan sesuatu yang ibaratnya dalam diri kita, baik secara dohir maupun batin, itu diberikan celah yang kosong, maka itu rentan gitu kan. Karena apa? Iblis itu, syaitan itu berbenamnya di mana? Aliran darah kotor manusia sebetulnya. Iya. Kemudian tetap di situ kan ada keraguan-raguan dari mana? Dari syaitan. Itu sudah itu bahasa Al-Quran semua. Iya. Jadi baik kita tuh ada sifat ragu-ragu itu dari syaitan. Kemudian aliran darah kotor manusia itu banyak dihuni sama syaitan dan iblis. Ketika kita tadi tidak banyak, kosong pikiran kita gitu kan, jauh dari zikir, jauh dari kita itu baca-baca Al-Quran setiap harinya, apalagi untuk sholat 5 waktu ya, betul-betul itu menjaga kita insya Allah. Ketika kita meyakini, bukan hanya mengerjakan tetapi menegakkan sholat. Ketika kita menegakkan sholat itu yang meninggalkan sesuatu yang buruk, larangan Allah. Kita tinggalkan urusan dunia dulu, kita hadapkan diri kita untuk Allah. Gitu kan, insya Allah itu juga akan menjadi filter kita. Tapi kalau itu semua anak muda kadang kan gitu kan, untuk sholat masih malas-malas, zikir apalagi, kebanyakan malah wising, gitu kan. Ya apa-apa sekali-kali untuk meningkatkan imun tadi, gitu kan, membantu, gitu kan. Tetapi kan yang lain sekian persen waktu kita ya tetap kita harus luangkan untuk Allah, karena Allah yang memiliki segalanya. Nah, ketika kita kurang fokus, kosong, sesuatu itu sering, apalagi melamun gitu kan, ketika kita memang jauh dari itu semua, maka akan mudah masuk ke dalam sesuatu yang batin di dalam diri manusia itu. Jadi bisa saja timbul sampai kesurupan seperti itu. Iya, biasanya itu ya karena gesekan ya. Ada ceritanya sih, saya itu ya wallahu alam ya, untuk ilmu fisika sama metafisika katanya itu kan ada bisa seiring gitu ya teh ya. Jadi ke orang yang terlalu pinter, terlalu pandai dan sebagainya, atau anak muda yang masih terlalu aktif itu kan, jadi ada gesekan alfa beta, ceritanya gitu. Itu memang sering berbenturan dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu. Nah, seperti itu. Apalagi orangnya sering blank dan sebagainya. Dan memang kalau untuk ilmu yang pernah saya, orang yang terdekat dengan saya pernah juga bercerita gitu kan, yang pernah yang dianggaplah orang itu tuh selalu menekuni ilmu yang tidak nampak gitu. Jadi ada memang makhluk manusia itu yang cenderung disukai oleh makhluk halus. Oh gitu itu. ya. Iya. Jadi apa namanya favoritnya? Favorit, iya, jadi target favorit gitu ya. Jadi target favorit ya, karena gitu. memang yang kayak apa berarti tadi, Us? Nah, kalau dilihat secara kasat mata ya nggak bisa kelihatan gitu kan. Saya nggak tahu. Tahu-tahu. Tapi memang ada ya ada, seperti memang itu ya. Itu jadi mudah, target-target itu anak makhluk halus. Iya, mudah kesurupan. Tapi padahal temannya yang lain kan enggak. Tentu bisa. Iya. Seperti itu. Tapi ya tadi didukung, tetap itu semua kecenderungan pendapat para ulama kalau yang ini
orang yang memang bisa melihat, punya indera yang luar biasa seperti itu, bisa saja ada kecenderungan berpendapat bahwa itu tuh penyakit harus disembuhkan. Tetapi ada yang lain itu tuh kelebihan gitu kan. Jadi tinggal kita itu mau meyakini yang mana, dari sudut pandang yang mana ya, silakan untuk ini ya meyakini itu gitu. Karena memang kenapa dibilang penyakit ya bisa saja itu tidak lumrah setiap manusia, tidak setiap manusia. Iya, bisa saja seperti jadi, itu ya. Iya, sekian ratus orang. Mungkin hanya beberapa orang yang memiliki sesuatu yang beda dengan yang normal saja seperti itu ya itu. Tapi ya bagaimanapun saya nggak bisa menghukumi di sini. Jadi untuk meyakini itu monggo gitu kan. Tetapi yang jelas untuk memfilter diri kita, karena kita juga nggak tahu ya tahapan kita itu sebagai tingkatan kita tuh di mana sih gitu. Yang jelas wajar-wajar saja. Jadi tetap meyakini bahwa kita memang harus mempercayai sesuatu yang gaib. Yang gaib ya. Termasuk juga tempat-tempat tertentu yang konon wingit itu juga gimana tuh? Kalau misalnya ada di suatu tempat, kemudian nanti dia mengalami sesuatu yang aneh gitu, atau misalnya malah sakit dan sebagainya. Ya sakit misalnya. Atau misalnya mungkin habis di perjalanan gitu, terus di bawah pohon dia buang air misalnya. Nah gitu juga. itu salah satu. Jadi tadi harus menghargai kan yang namanya Allah tuh menciptakan juga makhluk selain itu. Yang jelas kencing di sembarang tempat itu memang tidak diperbolehkan untuk menurut agama. Karena apa? Kan kebelet, Pus. Ya kebelet yuk. Cari SPBU ya, cari POM ya. Cari POM gitu ya. Kalaupun tidak cari POM, itu jangan terus langsung diarahkan ke pepohonan. Bagaimanapun kalau menurut aturan agama, baik laki-laki perempuan itu aturannya, itu adabnya itu bukan berdiri teh. Iya. Jongkok. Itu adabnya. Gitu loh, fikihnya seperti itu. Jadi kadang orang kan salah kaprah, nggak tahu itu ilmu dari mana kan, nggak tahu itu ilmu dari mana, sudah salah kaprah turun temurun sampai hari ini. Udahlah, mudah aja kalau laki-laki itu di pohon aja. Padahal kadang memang pohon ada, mungkin kan ada jin di situ, rumahnya jin dan sebagainya, bisa. Iya, kemudian yang bisa ya tuh ya sih ya. Bisa. Siapa tahu itu mungkin istananya kali ya. Istananya bisa, istana bisa, rumah juga bisa, gitu kan, kampung juga bisa. Enak aja. Tapi kalau kita dengan ya itu tadi, kalau memang sudah terpaksanya memang kebelet banget, itu dengan cara yang santun juga. Dengan jongkok, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu harus selalu dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi dari kesehatan setan itu minta perlindungan dari kejahatan setan juga, teh. Kita masuk ke kamar mandi, tempatnya itu. Ya sudah, itu memang iya gitu kan. Makanya ternyata tempatnya, malah dibikin nyanyi-nyanyi sambil rekaman lama-lama. Aduh, latihan vokal di dalam kamar mandi itu juga dihindari seperlunya saja. Kemudian ada adabnya, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri dulu, keluar pakai kaki didahulukan kaki yang kanan dulu dengan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Gitu. Sudah bersyukur pada Allah gitu kan. Mudah-mudahan dilindungi jadi memang yang buruk. Iya, adabnya memang itu semua adalah makhluk Tuhan ya, dan saling menghormati ya. Kadang-kadang kan ya memang kita nggak sampai berpikir ke arah sana ya. Iya, enggak. Asal aja ya. Semua gue dong gitu. So what gitu lah kan. Itu kalau anak muda gitu kan. Zaman dulu. Iya. Jadi kan yang jelas ada aturannya, ada adabnya. Kita memperlakukan selain itu, Allah sudah menunjukkan gitu kan. Oh, sudah ada juga yang makhluk selain manusia diciptakan Allah, mestinya hidup diberi kebebasan juga. Iya. Jadi sekarang rumah besar jarang ditempati. Ya siapa yang mau nempati? Ya makhluk-makhluk yang lain. Itu otomatis ya itu ya. Otomatis. Jadi kan memang punya hak yang sama. Dipenuhi sama. Iya, dimasukin jin juga. Itu tadi ya. Iya, maka ketika masuk pun ada assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Tetap dibacakan salam, jangan asal
masuk kayak gitu langsung bersiul dan sebagainya, anak muda kan gitu. Enggak, harus ada adabnya. Meskipun itu juga rumah kosong ya. Meskipun rumah kosong atau rumah yang jarang Di- kita tempati, misalnya tempatin. villa gitu. Iya, Kita iya. punya villa berapa? Allah. Gitu kan. Jangan ngomong-ngomong. Iya. Oh gitu ya, Seperti Us ya. itulah, iya. Jadi dimanapun itu apa namanya tetap kita menyapa walaupun Menyapa. di situ tidak ada manusia yang Iya. apa namanya sesama kita gitu betul. ya. Ucapkan salam juga. Nah, Ucapkan seperti itu. salam. Ya memang betul. sama ya sopan santunnya ya. Sama. Ya karena kan makhluknya sama kan. Ya. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Seperti itu. Iya ya. Oke, yang terakhir ini mungkin bagaimana supaya kita juga walaupun itu sesama makhluk Tuhan, tapi kita juga supaya lebih merasa aman, merasa nyaman, terhindar dari bisikan-bisikan itu dan juga hal-hal yang tidak kita inginkan tadi ya. Itu seperti apa sebaiknya? Ya sebaiknya jelas kita selalu berpositif thinking. Positive Karena, thinking. punya pikiran yang baik. Karena apa? Pemikiran punya yaitu tadi namanya prasangka yang baik selalu, karena Allah itu bagaimana prasangka hambanya, maka berprasangkalah yang baik. Oh, masuk misalnya pun ada, saya tidak mengganggu dan jangan mengganggu saya. Kan ibaratnya di situ ya. Nah, itu tadi selalu berpikiran yang baik, kemudian selalu berzikir kepada Allah, seperti itu. Selalu menjaga adab yang jelas untuk menghormati makhluk selain yang kasat mata atau sesama manusia gitu. Jadi adabnya tetap ada ya Teh ya. Tetap dekat dengan zikir asma Allah dan juga banyak baca Al-Qur'an. Yang jelas cari ilmu kebaikan nanti insya Allah untuk tambah referensi. Seperti itu. Barangkali. Oke, terima kasih banyak Us untuk beberapa penjelasan tadi ya, yang barangkali selama ini kita semau gue ya, merasa tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang lain atau apapun, itu kan kadang kita seenaknya sendiri ya. Buang-buang apa? Iya. Ternyata adabnya sama seperti kita bermasyarakat ya. Betul. Ya. Oke. Seperti itu. Terima kasih banyak Usius, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap bisa memberikan banyak ilmu untuk para jamaahnya ya. Sama-sama Teteh. Doa bidoa. Dan mudah-mudahan semuanya juga sukses. Teteh juga sukses. Story Asik juga semakin melejit untuk membawa masyarakat. Pengayaan ilmu dan mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin. Makasih ya Us ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, friend, menarik sekali bincang-bincang saya tadi dengan Ustazah Yusvita Handayani. Mudah-mudahan memberikan banyak wacana, memberikan inspirasi dan hal-hal baru untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk like, komen, kemudian subscribe, terus pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video-video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.